Diusir dari rumah sakit karena seorang pemulung kumuh, semua orang menyesal setelah kejadian ini. Ternyata, matahari sudah lama tenggelam di balik gedung-gedung tinggi yang menjulang di pusat kota. Tetapi suara klakson mobil dan deru motor masih memenuhi udara. Di sudut trotoar yang gelap, Pak Rahman, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah keriput, duduk lelah di samping gerobak kecilnya yang dipenuhi barang-barang bekas. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja keras, terlihat menggenggam erat sebuah botol air mineral kosong, satu-satunya cairan yang ia minum sepanjang hari. Pak Rahman adalah bagian dari kota ini, tetapi juga bukan bagian darinya. Ia hidup di antara orang-orang yang sibuk berlalu lalang, namun tak pernah benar-benar diperhatikan. Bagi banyak orang, ia hanyalah bayangan kabur di pinggiran jalan, sosok yang seringkali dilewatkan tanpa sepatah kata pun. Hidup Pak Rahman adalah perjuangan tanpa akhir. Setiap pagi, ia meninggalkan gubuk reyotnya di tepi sungai untuk mencari barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah atau di jalanan. Ia berjalan berkilometer-kilometer dengan sandal jepit yang sudah robek, membawa karung besar di pundaknya. Kadang-kadang ia mendapatkan cukup uang dari hasil menjual barang-barang itu untuk membeli segelas teh manis dan sepiring nasi murah. Namun, lebih sering ia pulang dengan tangan kosong. Tidak ada keluarga yang menemaninya. Istrinya telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Dan anak-anaknya, yang dulu pernah menjadi alasan utamanya untuk bangun setiap pagi, kini entah di mana. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan Pak Rahman sendirian dalam kesendirian yang menyakitkan. Suatu malam, saat langit mulai diguyur hujan ringan, Pak Rahman merasa tubuhnya semakin lemah. Perutnya kosong seharian, dan kakinya yang bengkak karena terlalu lama berdiri membuat setiap langkah terasa seperti siksaan. Ia mencoba mendorong gerobaknya menuju tempat berteduh, tetapi pandangannya mulai kabur. Dunia di sekitarnya berputar, dan sebelum ia menyadarinya, ia ambruk di tepi jalan. Tubuhnya terbaring lemah di atas aspal basah. Beberapa saat kemudian, seorang pengemudi ojek online yang sedang melintas melihat tubuh Pak Rahman yang tergeletak. Awalnya, ia mengira itu hanya tumpukan kardus yang dibuang sembarangan. Namun, ketika ia mendekat, ia terkejut melihat seorang pria tua dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tanpa ragu, pengemudi itu memanggil ambulans dan membawa Pak Rahman ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit umum daerah itu tampak megah dari luar, dengan dinding putih bersih dan lampu neon yang menyala terang. Namun, bagi orang-orang seperti Pak Rahman, tempat ini bukanlah tempat penyelamatan, melainkan pintu masuk menuju penolakan. Setelah diperiksa oleh petugas administrasi, Pak Rahman langsung mendapat jawaban dingin. "Maaf, Pak, kami tidak bisa memberikan layanan medis tanpa kartu identitas resmi atau uang muka," kata salah satu petugas dengan nada datar, seolah-olah mereka mengucapkan kalimat itu setiap hari. Pak Rahman hanya bisa menunduk dalam diam. Ia bahkan tidak memiliki kartu identitas apapun. Semua dokumennya hilang entah kemana, dan ia tidak pernah sempat mengurusnya lagi. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin mendapatkan pertolongan, tetapi petugas itu hanya menggelengkan kepala. "Kalau begitu, silakan cari rumah sakit lain," kata petugas itu sambil berbalik pergi, meninggalkan Pak Rahman yang masih terbaring di kursi roda. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu orang yang melihat ketidakadilan yang terjadi. Anissa, seorang perawat muda yang baru saja mulai bekerja di rumah sakit itu, memperhatikan kejadian tersebut dari kejauhan. Hati kecilnya tergerak saat melihat Pak Rahman diperlakukan seperti itu. Anissa mendekati meja administrasi dan mencoba berbicara dengan supervisor. "Ini manusia, Pak. Dia butuh bantuan," katanya dengan nada memohon. Namun, jawaban yang ia dapatkan sama dinginnya. "Ini aturan, Nisa. Kamu baru di sini, jadi kamu harus belajar bahwa kita tidak bisa membantu semua orang." Meskipun demikian, Anissa tidak menyerah. Dengan hati-hati, ia membawa Pak Rahman ke ruang gawat darurat menggunakan alasan bahwa kondisinya sangat kritis. Ia tahu risiko yang ia ambil, tetapi ia tidak bisa membiarkan seorang manusia mati hanya karena sistem yang tidak adil. Bab ini mengakhiri narasi pembuka dengan tema kuat tentang ketidakadilan yang dialami oleh kaum tertindas.
Sistem yang seharusnya melindungi justru menjadi alat penindasan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kekuasaan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah harapan dalam bentuk Anissa. Seorang individu yang masih percaya bahwa keadilan dan empati harus tetap ada meskipun dunia berusaha memadamkannya. Anissa mengatur napasnya sejenak setelah membawa Pak Rahman ke ruang gawat darurat. Ia tahu bahwa apa yang baru saja dilakukannya adalah pelanggaran terhadap protokol rumah sakit, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Tubuh Pak Rahman semakin lemah, dan jika ia tidak mendapatkan perawatan segera, nyawanya mungkin tidak akan tertolong. Dengan tangan gemetar, Anissa mulai memeriksa kondisi Pak Rahman. Tekanan darahnya sangat rendah, nadi lemah, dan kulitnya dingin seperti es. Semua tanda itu menunjukkan bahwa ia mengalami dehidrasi parah akibat kelaparan berkepanjangan. Meskipun demikian, Anissa mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Ia memberikan infus cairan garam dan glukosa sambil mengamati reaksi tubuh Pak Rahman. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Supervisor malam itu, Burina, tiba-tiba masuk ke ruang gawat darurat dengan wajah murka. "Nisa, apa yang kamu lakukan? Pasien ini tidak terdaftar di sistem. Kamu tahu aturannya." Bentaknya dengan suara keras. Anissa menoleh, matanya memancarkan keteguhan meski hatinya berdebar kencang. "Bu, pasien ini dalam kondisi kritis. Jika kita tidak segera bertindak, dia bisa meninggal. Apakah kita benar-benar hanya akan diam dan membiarkannya mati karena tidak ada kartu identitas?" Burina mendengus, ekspresinya tak terbaca. "Ini bukan soal simpati, Nisa. Ini soal aturan. Kita tidak bisa sembarangan memberikan layanan tanpa jaminan pembayaran. Kamu baru di sini, jadi kamu belum tahu bagaimana sistem bekerja." Anissa merasa frustrasi mendengar jawaban itu. "Jadi menurut ibu, lebih penting menyelamatkan angka-angka di buku kas daripada nyawa manusia?" Balasnya dengan nada tinggi, meskipun ia tahu itu berisiko bagi karier mudanya. Burina melangkah mendekat, suaranya lebih rendah tapi penuh ancaman. "Aku sudah memberimu peringatan, Nisa. Jika kamu melanggar aturan lagi, aku tidak segan-segan melaporkanmu ke manajemen. Pilih sendiri, apakah kamu ingin sekadar idealis atau profesional?" Setelah mengatakan itu, Burina berbalik dan pergi, meninggalkan Anissa yang masih berdiri di samping tempat tidur Pak Rahman. Di balik tirai tipis, lampu neon berkedip-kedip pelan, seolah mengejek situasi yang sedang ia hadapi. Meskipun mendapat peringatan keras dari Burina, Anissa tidak menyerah. Setelah memastikan Pak Rahman stabil untuk beberapa saat, ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pria tua itu. Dalam hati, ia yakin bahwa pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membantu Pak Rahman tanpa melanggar aturan sepenuhnya. Ia memeriksa barang-barang bawaan Pak Rahman yang dibawa oleh pengemudi ojek online. Selain beberapa plastik berisi botol bekas dan koran lama, ia menemukan sebuah surat tua yang terlipat rapi di dalam saku jaketnya. Surat itu tampak usang, dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Ketika Anissa membacanya, matanya melebar. Surat itu ditulis oleh seseorang bernama Nurul kepada Pak Rahman. Isinya singkat namun penuh emosi. "Ayah, maafkan aku karena harus pergi meninggalkanmu. Aku tidak punya pilihan lain. Aku berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi, dan kau bisa memaafkanku." Tanggal di surat itu menunjukkan bahwa sudah lebih dari 20 tahun berlalu sejak surat itu ditulis. Anissa merasa hatinya tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa Pak Rahman bukan hanya seorang pemulung tua tanpa identitas. Ia adalah seorang ayah yang ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Keputusan Anissa untuk membantu Pak Rahman semakin kuat setelah membaca surat itu. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan alasan yang lebih kuat agar pihak rumah sakit mau bekerja sama. Maka, ia mulai mencari cara untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Pak Rahman. Pagi harinya, Anissa menghubungi teman lamanya, Rizky, seorang wartawan investigasi yang sering menulis tentang isu-isu sosial. Ia menceritakan tentang Pak Rahman dan kondisinya, serta surat dari Nurul yang ia temukan. Rizky langsung tertarik.
Ini bisa menjadi cerita besar, Nisa, katanya melalui telepon. Tapi aku butuh lebih banyak data. Apa kamu bisa bantu aku menemukan jejak keluarganya? Anissa mengangguk, meskipun Rizky tidak bisa melihatnya. Aku akan mencoba, tapi aku harus hati-hati. Kalau ketahuan, aku bisa dipecat. Rizky tertawa kecil. Itu risiko pekerjaan, kan? Aku tunggu kabarmu. Sementara itu, tekanan terhadap Anissa semakin besar. Beberapa petugas senior mulai curiga dengan tindakannya. Ada desas-desus bahwa ia telah melanggar protokol untuk membantu seorang pasien tanpa dokumen resmi. Bahkan, salah satu dokter senior, Dr. Arif, memanggilnya ke ruangannya untuk berbicara. Anissa, aku mendengar kamu cukup aktif belakangan ini, kata Dr. Arif dengan nada sinis. Kamu tahu, aturan dibuat untuk melindungi kita semua. Jika kita mulai melanggarnya demi belas kasihan, apa bedanya kita dengan mereka yang memanfaatkan sistem? Anissa menatap Dr. Arif dengan tatapan tajam. Melindungi siapa, dokter? Melindungi orang-orang yang sudah punya uang dan kekuasaan, sementara yang lain dibiarkan mati perlahan? Bukankah kita di sini untuk menyelamatkan nyawa? Dr. Arif menghela napas panjang. Idealisme itu baik, Nisa. Tapi di dunia nyata, idealisme tidak selalu bisa bertahan. Pikirkan baik-baik sebelum kamu membuat keputusan yang bisa merusak kariermu. Setelah pertemuan itu, Anissa merasa semakin terjepit. Di satu sisi, ia ingin terus membantu Pak Rahman dan melawan sistem yang tidak adil. Di sisi lain, ia tahu bahwa langkah-langkahnya bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa diam saja dan membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Setelah percakapan tegang dengan Dr. Arif, Anissa kembali ke ruang gawat darurat dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melawan sistem sendirian. Namun, surat dari Nurul yang ia temukan di saku jaket Pak Rahman memberikan secercah harapan. Ada misteri yang harus dipecahkan. Siapa sebenarnya Pak Rahman? Dan mengapa keluarganya meninggalkannya? Anissa memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang latar belakang Pak Rahman. Ia mulai dengan mencari informasi melalui rekam medis rumah sakit. Meskipun Pak Rahman tidak memiliki kartu identitas resmi, Anissa yakin bahwa ia pernah mendapatkan perawatan medis di masa lalu. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan catatan lama tentang seorang pasien bernama Rahman Hidayat yang dulu pernah dirawat karena serangan jantung ringan. Catatan itu juga menyebutkan bahwa Rahman adalah seorang pensiunan guru sekolah dasar. Inilah dia, gumam Anissa pelan, matanya berbinar. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban atas misteri ini. Anissa memutuskan untuk mengunjungi sekolah tempat Pak Rahman pernah bekerja. Sekolah itu terletak di pinggiran kota, sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Pintu-pintunya berkarat dan dindingnya dipenuhi coretan-coretan vandalisme. Namun, di halaman depan masih ada plang bertuliskan SD Harapan, bangsa yang hampir tak terbaca. Di dalam sekolah, Anissa menemukan seorang penjaga tua bernama Pak Darman, yang ternyata masih ingat dengan Pak Rahman. Ah, Pak Rahman, dia dulu salah satu guru terbaik di sekolah ini, kata Pak Darman dengan nada penuh kerinduan. Tapi setelah sekolah ini bangkrut karena korupsi dana pendidikan, semua guru dipaksa keluar. Sejak itu, saya tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Anissa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada keluarganya? Pak Darman menggeleng pelan. Saya hanya tahu bahwa istrinya meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan anak-anaknya pergi entah kemana. Katanya, mereka tidak tahan melihat ayahnya hidup dalam kemiskinan. Setelah mendengar cerita itu, Anissa merasa hatinya semakin tergerak. Ia mulai menyadari bahwa Pak Rahman bukan hanya seorang pemulung tua tanpa identitas. Ia adalah korban dari sistem yang gagal melindungi orang-orang seperti dirinya. Namun, misteri tentang Nurul, putri Pak Rahman, masih belum terpecahkan. Kembali ke rumah sakit, Anissa memutuskan untuk menggunakan bantuan Rizky, wartawan investigasi yang telah ia hubungi sebelumnya. Ia memberikan Rizky semua informasi yang ia dapatkan, termasuk nama lengkap Pak Rahman dan isi surat dari Nurul.
Rizky langsung mulai menyelidiki jejak digital Nurul. Beberapa hari kemudian, Rizky menghubungi Anissa dengan kabar baik. "Aku menemukannya," katanya dengan nada antusias. Nurul ternyata tinggal di kota lain. Dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta. Aku sudah mengirimkan data kontaknya. Anissa merasa lega mendengar kabar itu. Ia langsung menghubungi Nurul melalui telepon. Awalnya, Nurul terdengar ragu-ragu ketika Anissa menjelaskan situasi ayahnya. Namun, setelah mendengar tentang kondisi Pak Rahman yang kritis, suara Nurul berubah menjadi penuh emosi. "Ayah, masih hidup?" tanya Nurul dengan suara bergetar. Aku ingin bertemu dengannya. Aku akan datang secepat mungkin." Setelah percakapan itu, Anissa merasa ada beban besar yang sedikit terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa ia telah berhasil membuka pintu bagi reuni keluarga yang lama terpisah. Namun, ia juga menyadari bahwa perjuangannya melawan sistem belum berakhir. Rumah sakit masih menolak memberikan perawatan lebih lanjut kepada Pak Rahman tanpa jaminan pembayaran. Di tengah malam yang sepi, Anissa duduk di samping tempat tidur Pak Rahman. Ia memegang tangannya yang dingin dan berbicara pelan, meskipun ia tahu Pak Rahman tidak bisa mendengarnya. "Pak Rahman, saya berjanji akan terus berjuang untukmu. Tidak peduli seberapa keras sistem ini, saya tidak akan menyerah." Beberapa hari setelah percakapan dengan Nurul, Anissa merasa semakin frustrasi. Meskipun ia berhasil menemukan jejak keluarga Pak Rahman, pihak rumah sakit tetap bersikeras untuk tidak memberikan perawatan lebih lanjut tanpa jaminan pembayaran. Kondisi Pak Rahman mulai membaik, tetapi ia masih membutuhkan obat-obatan dan perawatan intensif agar bisa sepenuhnya pulih. Namun, sistem yang kaku membuat Anissa merasa seperti berada dalam jebakan tanpa jalan keluar. Pagi itu, saat Anissa sedang merapikan laporan pasien di ruang staf, ia mendengar percakapan antara dua dokter senior di sudut ruangan. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan, hingga salah satu dari mereka menyebut nama Pak Rahman. "Untuk apa kita repot-repot merawat pasien macam dia? Obat-obatan yang kita gunakan untuknya bisa dijual dengan harga lebih tinggi di pasar gelap," kata Dr. Arif dengan nada datar, seolah-olah ia sedang membicarakan cuaca. Anissa menahan napas. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik penolakan rumah sakit terhadap pasien miskin seperti Pak Rahman. Ia pura-pura sibuk dengan pekerjaannya sambil mencoba mendengarkan lebih banyak. Dokter lain, Dokter Surya, tertawa kecil. "Benar juga. Lagi pula, siapa yang akan peduli dengan pemulung tua? Tidak ada yang akan melaporkan kita." Anissa merasa tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia tidak hanya marah, tetapi juga merasa bersalah karena selama ini ia mengira bahwa masalah utama adalah aturan yang kaku. Nyatanya, ada praktik korupsi yang lebih buruk di balik semua ini. Setelah mendengar percakapan itu, Anissa tidak bisa diam. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang operasi rumah sakit. Dengan bantuan Rizky, ia mulai mencari informasi tentang aliran dana dan distribusi obat-obatan di rumah sakit tersebut. Mereka bekerja diam-diam, menggunakan waktu istirahat Anissa untuk bertemu dan berbagi data. Rizky menemukan bahwa rumah sakit itu telah menjual obat-obatan murah yang seharusnya disediakan gratis untuk pasien miskin kepada pihak ketiga dengan harga berkali-kali lipat. Beberapa dokter senior bahkan terlibat dalam praktik ini, termasuk Dr. Arif dan Dr. Surya. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengumpulkan keuntungan pribadi. Tidak heran mereka begitu keras kepala menolak pasien seperti Pak Rahman, kata Rizky dengan nada geram. Bagi mereka, pasien miskin hanya menghalangi aliran uang mereka. Anissa merasa darahnya mendidih. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi ia juga sadar bahwa risiko yang harus dihadapinya sangat besar. Jika ketahuan, bukan hanya karir yang akan hancur. Ia mungkin juga akan berhadapan dengan ancaman fisik. Saat Anissa dan Rizky mulai mengumpulkan bukti-bukti, mereka mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Suatu malam, setelah Anissa meninggalkan rumah sakit, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan apartemen tempat ia tinggal. Dua pria berjas keluar dari mobil itu dan mendekatinya. "Kamu Anissa, kan?" tanya salah satu dari mereka dengan nada dingin.
Kami hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak mencampuri urusan yang tidak seharusnya kamu ikuti. Apa yang terjadi di rumah sakit adalah urusan internal. Lebih baik kamu fokus pada pekerjaanmu. Anissa merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, katanya dengan suara pelan namun tegas. Pria itu tersenyum sinis. Kami harap begitu. Kalau tidak, konsekuensinya bisa sangat buruk. Setelah itu, mereka kembali ke mobil dan pergi. Anissa berdiri di tempatnya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan serius. Namun, alih-alih menyerah, ancaman itu justru membuat tekadnya semakin kuat. Keesokan harinya, Anissa memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan sistem ini sendirian. Ia meminta Rizky untuk menerbitkan artikel investigasi tentang korupsi di rumah sakit. Ini adalah satu-satunya cara, katanya dengan nada putus asa namun penuh keyakinan. Jika publik tahu apa yang terjadi di sini, mereka tidak akan tinggal diam. Rizky mengangguk. Aku siap membantu, tapi kamu harus tahu bahwa ini akan berisiko besar bagimu. Kamu yakin? Anissa menatap matanya dengan tegas. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus melakukan ini. Artikel investigasi Rizky akhirnya diterbitkan di salah satu media daring terkemuka. Judulnya langsung menyita perhatian publik. Skandal korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah, obat murah. Dijual mahal untuk pasien miskin. Artikel itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Anissa dan Rizky, termasuk transkrip percakapan, dokumen rahasia, dan foto-foto kegiatan ilegal di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama bagi artikel itu untuk menjadi viral. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan warganet yang mengecam praktik korupsi di rumah sakit. Banyak orang yang sebelumnya merasa dirugikan oleh sistem rumah sakit, mulai berbicara, menceritakan pengalaman mereka yang serupa dengan Pak Rahman. Pihak berwenang akhirnya turun tangan. Polisi melakukan penggeledahan di rumah sakit, dan beberapa petinggi, termasuk Dr. Arif dan Dr. Surya, ditangkap untuk dimintai keterangan. Pihak manajemen rumah sakit dipaksa untuk meminta maaf secara terbuka dan mengumumkan reformasi besar-besaran dalam sistem layanan medis mereka. Setelah artikel investigasi Rizky menjadi viral, rumah sakit umum daerah berada di bawah sorotan publik. Tekanan dari masyarakat dan pihak berwenang memaksa manajemen untuk bertindak cepat. Namun, bagi Anissa, ini bukan hanya tentang keadilan. Bagi Pak Rahman, ini adalah perjuangan untuk membongkar sistem yang telah lama merugikan orang-orang seperti dirinya sendiri. Beberapa hari setelah artikel diterbitkan, rumah sakit dipenuhi oleh wartawan dan aktivis yang menuntut transparansi. Pihak manajemen menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf kepada publik. Di depan kamera, Direktur rumah sakit berjanji untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem layanan medis mereka. Ia juga mengumumkan bahwa semua pasien miskin akan mendapatkan perawatan tanpa syarat apapun. Namun, Anissa tidak begitu saja percaya pada janji-janji kosong. Ia tahu bahwa banyak orang yang berkuasa hanya berbicara indah di depan media, tetapi tetap melanjutkan praktik buruk mereka di balik layar. Ia memutuskan untuk tetap waspada dan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh rumah sakit. Di sisi lain, ancaman terhadap Anissa semakin nyata. Beberapa kali ia menerima pesan ancaman melalui telepon genggamnya. Berhenti mencampuri urusan ini jika kamu masih ingin hidup, bunyi salah satu pesan itu. Namun, alih-alih takut, ancaman itu justru membuatnya semakin yakin bahwa ia harus terus melawan. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang lebih besar daripada sekadar dirinya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk skandal korupsi, Nurul akhirnya tiba di rumah sakit. Ia datang dengan wajah penuh rasa bersalah dan cemas. Ketika ia melihat Pak Rahman, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, air mata langsung mengalir deras di pipinya. Ia memegang tangan ayahnya yang dingin dan berbisik pelan, "Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku karena meninggalkanmu." Anissa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan momen itu dengan hati yang terenyuh. Ia merasa lega bahwa usahanya tidak sia-sia. Meskipun ia belum bisa sepenuhnya memperbaiki sistem yang ada, setidaknya ia berhasil menyatukan keluarga ini kembali.
Nurul kemudian berbicara dengan Anissa. "Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu," katanya dengan suara bergetar. Anissa tersenyum lembut. "Tidak perlu dibalas. Yang penting sekarang adalah ayahmu mendapatkan perawatan yang layak. Kita akan terus berjuang bersama untuk memastikan itu." Meskipun artikel investigasi telah memicu perubahan besar di rumah sakit, Anissa menyadari bahwa perjuangannya belum sepenuhnya usai. Para petinggi yang ditangkap mulai mencoba bernegosiasi untuk membebaskan diri dari tuduhan. Mereka bahkan menawarkan uang kepada Anissa agar ia mau mencabut laporannya dan menghentikan penyelidikan lebih lanjut. "Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan," kata salah satu pengacara yang mendekatinya. "Uang, pekerjaan baru, bahkan nama baikmu. Tapi kamu harus berhenti bicara soal ini." Anissa tertawa sinis. "Apa yang bisa kalian tawarkan tidak sebanding dengan harga diriku. Aku tidak akan pernah diam selama ada orang yang tertindas oleh sistem kalian." Pengacara itu hanya menggeleng pelan sebelum pergi. Anissa tahu bahwa ia telah membuat musuh-musuh kuat, tetapi ia tidak peduli. Ia yakin bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah merasa dilupakan oleh sistem. Beberapa minggu kemudian, pengadilan memutuskan bahwa para pelaku korupsi di rumah sakit harus dihukum secara adil. Dr. Arif dan Dr. Surya dipecat dari jabatan mereka dan dijatuhi hukuman penjara. Pihak manajemen rumah sakit juga dipaksa untuk mengembalikan semua uang hasil korupsi kepada negara. Lebih penting lagi, rumah sakit mulai menerapkan kebijakan baru yang lebih inklusif, termasuk memberikan layanan medis gratis kepada pasien miskin tanpa syarat. Anissa merasa puas melihat hasil dari perjuangannya. Meskipun ia harus melewati banyak rintangan dan ancaman, ia tahu bahwa ia telah berhasil membuat perubahan nyata. Baginya, ini bukan hanya tentang balas dendam terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Ini tentang membuktikan bahwa suara kecil pun bisa membuat gelombang besar. Suatu malam, setelah semua kekacauan mulai mereda, Anissa duduk di tepi atap apartemennya, memandangi kota yang gemerlap di bawahnya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Ia sadar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tidak pernah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa perubahan dimulai dari individu-individu yang berani melawan arus. Ia memikirkan Pak Rahman dan Nurul yang kini telah bersatu kembali. Ia juga memikirkan semua pasien miskin lainnya yang mungkin masih berjuang di luar sana. Hatinya dipenuhi dengan tekad baru. Ia tidak akan berhenti di sini. Ia akan terus berjuang untuk keadilan, meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil, gumam Anissa pelan. Dan aku tidak akan berhenti sampai semua orang mendapatkan hak mereka. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut, menyinari kota yang mulai berdenyut dengan aktivitas seperti biasa. Namun, bagi Anissa, hari ini terasa berbeda. Setelah semua badai yang ia hadapi, ancaman, tekanan, dan perjuangan melawan sistem yang tak berpihak, ia merasakan kelegaan yang mendalam. Perubahan telah dimulai, meskipun ia tahu bahwa jalan menuju keadilan penuh dengan tantangan. Di ruang rawat inap rumah sakit, kondisi Pak Rahman semakin membaik. Ia masih terlihat lemah, tetapi senyumnya kini lebih sering terlihat di wajah keriputnya. Nurul tidak pernah meninggalkan sisinya. Mereka berbincang panjang tentang masa lalu, tentang kesalahan dan penyesalan, serta harapan untuk masa depan. Nurul berjanji akan membawa ayahnya tinggal bersamanya setelah ia pulih sepenuhnya. "Terima kasih sudah membawa aku kembali ke ayah," kata Nurul kepada Anissa suatu pagi. "Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas semua ini." Anissa tersenyum ringan. "Kamu sudah membalasnya dengan datang kembali. Itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuknya." Reformasi besar-besaran yang dijanjikan oleh manajemen rumah sakit mulai terlihat nyata. Papan pengumuman di lorong-lorong dipenuhi poster edukasi tentang hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan layanan medis tanpa diskriminasi. Beberapa dokter muda yang idealis mulai bergabung dengan tim rumah sakit, termotivasi oleh cerita Anissa dan perjuangannya melawan ketidakadilan. Anissa sendiri menjadi sosok yang dihormati di kalangan staf rumah sakit,
Banyak rekan-rekannya yang dulunya skeptis terhadap tindakannya kini mulai memandangnya sebagai inspirasi. Bahkan Bu Rina, supervisor yang pernah memperingatkannya dengan keras, mendekatinya suatu hari dan berkata pelan, "Mungkin aku salah menilaimu dulu. Kamu benar-benar berani." Anissa hanya tersenyum tipis. Ia tidak mencari pengakuan atau pujian. Baginya, yang terpenting adalah bahwa perubahan nyata mulai terjadi. Ia tahu bahwa reformasi tidak akan selesai dalam semalam, tetapi langkah-langkah kecil ini memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, sistem akan benar-benar adil bagi semua orang. Suatu sore, Anissa duduk di bangku taman rumah sakit, tempat ia sering beristirahat setelah jam kerja panjang. Ia mengamati pasien-pasien yang datang dan pergi, beberapa di antaranya tampak lebih percaya diri untuk meminta bantuan medis. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak pertama kali bertemu Pak Rahman. Saat itu, ia hanya seorang perawat muda yang idealis, tanpa banyak pengalaman tentang dunia nyata. Kini, ia adalah seseorang yang telah membuktikan bahwa perubahan bisa terjadi jika ada keberanian untuk melawan arus. Namun, Anissa juga sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Masih ada banyak rumah sakit lain, institusi lain, dan sistem lain yang membutuhkan perubahan. Ia tidak bisa melakukannya sendirian, tapi ia percaya bahwa satu orang bisa memulai gelombang perubahan, dan dari sinilah segalanya harus dimulai. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan dari Rizky, teman wartawannya. Dalam pesan itu, Rizky menulis, "Artikel kita membuat banyak orang sadar. Ada beberapa LSM yang tertarik bekerja sama untuk mengawasi sistem kesehatan di daerah lain. Apa kamu mau ikut?" Anissa tersenyum. Ini adalah kesempatan baru untuk melanjutkan perjuangannya. "Tentu," balasnya singkat namun tegas. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahman akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Nurul datang menjemputnya dengan mobil sewaan, membantu ayahnya masuk ke kursi penumpang. Sebelum pergi, Pak Rahman meminta untuk berbicara dengan Anissa. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah malaikat bagiku." Anissa menggenggam tangannya erat-erat. "Tidak perlu dibalas, Pak Rahman. Yang penting sekarang adalah Anda sudah bersama keluarga lagi. Jagalah diri baik-baik." Setelah mobil itu pergi, Anissa berdiri diam di pintu rumah sakit, memandangi jalan yang semakin ramai. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan harapan. Ia tahu bahwa perjuangannya bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari babak baru. Perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil, dan ia telah membuktikan bahwa keberanian dan empati bisa melawan ketidakadilan. Cerita ini ditutup dengan gambaran optimisme. Meskipun sistem seringkali terasa begitu kuat dan tak tertembus, ada harapan selama masih ada orang-orang seperti Anissa yang berani melawan arus. Bagi Pak Rahman, ini adalah awal dari kehidupan baru bersama keluarganya. Bagi Anissa, ini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju keadilan yang lebih luas. Dunia mungkin tidak sempurna, tetapi setiap tindakan kecil bisa menjadi pijakan menuju dunia yang lebih baik.